Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga kita masih diberikan nikmat untuk menunaikan ibadah sholat Jumat pada siang hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah ke Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat masjid fisabilillah yang dirahmati Allah, sebelum pelaksanaan sholat Jumat ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kami menghimbau agar para jamaah mengisi soft di depannya yang masih kosong terlebih dahulu. Kemudian kami mohon agar para jamaah menonaktifkan atau menyalakan HP agar tidak mengganggu kegiatan sholat ibadah Jumat pada siang hari ini. Kemudian kami mohon agar tidak berbicara pada saat khatib menyampaikan khutbahnya. Pada Jumat tanggal 15 Maret tahun 2024 hari ini, yang bertindak sebagai imam dan khatib adalah Ustadz Muhammad Ajib LCMA, sedangkan azan akan dikumandangkan oleh Saudara Mirza Khalid. Waktu sholat akan dimulai pada pukul 12:05 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, marilah kita sama-sama membaca suratul Fatihah dengan harapan agar kita dan keluarga kita senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan rezeki, dikuatkan iman dan Islam, serta berada dalam bimbingan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadinihi wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada khatib dipersilakan untuk menaiki mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah,
الحمد لله الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan kualitas iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan senantiasa berusaha meningkatkan kualitas iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dan keluarga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang nantinya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih beliau pernah bersabda bahwa khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling terbaik di antara kalian, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan juga mau mengajarkan Al-Quran. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dari hadis ini para ulama kemudian menyimpulkan bahwa tugas kita adalah mempelajari Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Lalu bagaimana cara kita mempelajari Al-Quran? Setidaknya para ulama kita memberikan gambaran atau tahapan-tahapan yang semestinya kita lalui di dalam mempelajari Al-Quran. Yang pertama, tahapan yang pertama kata para ulama adalah tahapan yang disebut dengan tahsinul Quran. Apa itu tahsinul Quran? Tahsinul Quran maknanya adalah kita mempelajari Al-Quran dari segi bagaimana membaca Al-Quran dengan benar. Sebab ayat Al-Quran yang kita baca itu tidak hanya bunyi hurufnya saja, tidak hanya sekedar dibaca hurufnya saja, tapi kita harus tahu mana huruf yang dibaca panjang, mana huruf yang dibaca pendek, mana huruf yang dibaca dengung, dan juga mana huruf yang dibaca jelas. Dan semua itu dipelajari dalam tahapan yang kita kenal dengan tahsinul Quran. Kemudian para ulama kita mengatakan setelah kita melewati tahapan yang pertama yang disebut dengan tahsin, maka yang kedua adalah tahfidzul Quran. Apa itu tahfidz? Tahfidz maknanya adalah kita berusaha menghafal ayat-ayat Al-Quran atau surah di dalam Al-Quran yang tentu bacaannya sudah benar, tahsinnya sudah benar. Maka bagi yang ingin menghafal Al-Quran, bagi ingin menghafal Al-Quran, hendaknya dia awali terlebih dahulu dengan tahsinnya. Jadi setelah tahsin dikuasai, barulah dia kemudian lanjut di tahapan yang kedua,
yang kita sebut dengan tahfidzul Quran. Kemudian yang ketiga, para ulama mengatakan tahapan yang ketiga adalah tafsirul Quran. Apa itu tafsirul Quran? Tafsirul Quran maksudnya adalah kita mempelajari Al-Quran dari segi memahami makna-makna yang terkandung di dalam ayat Al-Quran. Jadi bagi yang sudah menguasai tahsin, ayatnya sudah dibaca, bahkan ayatnya mungkin sudah dihafal, maka hendaknya dia pelajari tafsir daripada Al-Quran itu. Misalnya kita bisa merujuk kepada tafsir Imam Ibnu Katsir, ada tafsir Al-Imam At-Tabari, ada juga tafsir Imam Al-Qurtubi, dan tafsir-tafsir yang lainnya yang bisa kita jadikan rujukan di dalam memahami makna ayat Al-Quran. Sebagai contoh misalnya, kita sudah bisa membaca surah Al-Ikhlas, bahkan sudah hafal ayatnya, maka kita pelajari tafsir dari surah Al-Ikhlas. Ayat pertama, Qul huwallahu ahad, itu kalau terjemahnya adalah katakanlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa. Semua umat Islam pasti percaya dan tahu bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah berdasarkan kebenaran hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini terjemah. Ada tafsir yang lebih dalam untuk makna Maha Esa, lafadz ahad. Salah satunya disebutkan oleh para ulama yang dimaksud dengan Qul huwallahu ahad. Lafadz ahad, Maha Esa, itu bermakna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha ada tanpa bentuk, tanpa ukuran, dan tanpa rupa. Itulah makna Maha Esa yang mungkin banyak tidak diketahui oleh kita. Karena setahu ini, selama ini kita tahunya Maha Esa itu Tuhan satu, tidak ada Tuhan kedua dan yang ketiga. Itu benar, tapi ada makna yang lebih dalam, yaitu Allah Maha Esa dari segi Allah Maha ada tanpa bentuk, tanpa ukuran, dan tanpa rupa. Laisa kamitslihi syai'. Inilah yang disebut dengan tafsir Al-Quran. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, setelah kita belajar tahsin, kemudian tahfidz, bahkan tafsirnya sudah diketahui, maka tahapan berikutnya adalah tatbiqul Quran. Apa itu tatbiq? Tatbiq maknanya adalah kita mengamalkan atau mengaplikasikan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya kita baca ayat hukum tentang hukum waris, bagaimana cara membagi harta warisan, itu lengkap dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 11 dan seterusnya. Maka ketika kita sudah baca ayatnya, sudah hafal ayatnya, bahkan sudah tahu makna dari ayat tersebut, maka kita tatbik ayat tersebut, kita amalkan. Ketika ada keluarga yang meninggal dunia, baik itu orang tua atau pasangan hidup kita, maka harta peninggalan almarhum atau almarhumah harus dibagi sesuai dengan maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hitungan-hitungan yang harus kita terapkan. Nah, ini namanya tatbiqul Quran, yaitu mempraktekkan atau mengaplikasikan ayat Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir, tahapan yang terakhir adalah tablighul Quran. Apa itu tablighul Quran? Tablighul Quran maknanya adalah kita menyampaikan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari dari tahapan-tahapan sebelumnya. Artinya bagi siapapun di antara kita yang menguasai tahsin Al-Quran, maka hendaknya dia ajarkan ilmu tahsin itu kepada orang lain, minimal kepada keluarganya masing-masing. Bagi yang menguasai tentang tahfidz Al-Quran, bahkan dia sudah menguasai tafsirnya, bahkan mungkin bisa mengamalkan hukum-hukum Allah dalam kehidupan sehari-harinya, maka hendaknya dia sampaikan ilmu itu kepada orang lain.
minimal kepada keluarganya masing-masing. Nah, inilah yang diharapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Kita tidak berhenti di ta'allama saja, tidak berhenti di membaca saja, atau menghafal saja, atau tahfidz saja, atau tafsir saja misalnya. Tidak, kita dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk wa 'allamahu, yaitu kemudian mengajarkan ilmu Al-Quran kepada orang lain. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita, kepada keluarga kita semuanya, anak keturunan kita semuanya dimudahkan oleh Allah dalam mempelajari Al-Quran, dalam memahami Al-Quran, dan bisa mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di yaumil kiamah di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala jalla jalaluhu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawu wa'tadilu sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Mohon diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله